Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate dan Mind telah membantu Aaron Barbatos untuk lepas dari masa lalunya. Dan setelah selesai melakukannya, Mind dan Fate pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Galia. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berfokus kepada Mind dan Fate. Saat itu mereka berdua sudah sampai di Galia nih. Namun mereka tidak berpisah gitu aja. Karena memang Mind itu ingin Fate membantunya dalam melawan seekor monster besar sebagai balas budi menjaga rumahnya Aaron. Tentu, Fate pun gak bisa menolaknya nih. Karena memang kalau dia menolaknya, maka bisa jadi Fate akan dihempas sama Mind. Saat itu mereka juga sedikit mengobrol tentang beberapa hal nih. Dan Fate juga sempat menurunkan kewaspadaannya. Karena memang tidak ada monster di depan mereka yang terlihat. Namun tepat saat itu jugalah sebuah panah pun melesat ke arahnya Fate nih. Tentu Fate pun sangat terkejut dengan hal itu. Tapi untungnya anak panah itu berhasil ditangkis sama Mind. Di sini Mind juga memperingati Fate nih kalau mereka itu udah sampai di Galia. Walaupun mereka sedang santai dan tidak ada musuh yang terlihat, Fate itu tetap harus menjaga kewaspadaannya. Nah ternyata tepat beberapa meter di depan mereka sudah ada kumpulan monster orc yang membawa perlengkapan senjata cukup lengkap nih. Tadinya, kumpulan orc itu tertutupi oleh debu pasir yang ada di sana. Maka dari itu Fate tidak bisa menyadarinya. Mind pun terus berkata nih kalau orc adalah monster yang paling umum ada di Galia. Tapi mereka memiliki kecerdasan yang cukup untuk membuat strategi perang. Maka dari itu Fate juga harus melawan mereka dengan menganggapnya sebagai seorang manusia. Fate pun mengerti apa yang disampaikan sama Mind tadi. Namun yang menjadi masalahnya saat ini, kumpulan orc yang ada di hadapan mereka terlalu banyak untuk dilawan secara langsung. Melihat kondisi ini, Mind pun berkata kalau mereka harus memancing para orc itu untuk mengejar sejenak. Di sini, Mind dan Fate pun langsung berlari ke arah belakang nih. Dan ketika para monster orc itu sudah mengejar mereka, Mind menggunakan kampaknya untuk membuat debu pasir yang cukup tebal sebagai pengalihan. Setelah itu, Fate dan Mind pun langsung menerjang para orc tadi dan mengalahkan mereka satu persatu. Selesai membasmi para orc tadi, Mind dan Fate pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dalam waktu istirahatnya itu, Mind pun berbicara kepada Fate kalau musuh yang akan mereka hadapi berikutnya lebih berbahaya daripada kumpulan orc tadi. Jadi Mind minta Fate lebih mempersiapkan dirinya karena memang musuh mereka akan memiliki kemampuan dan bentuk yang tidak wajar. Mendengarkan hal itu, Fate pun mengiyakannya nih karena memang mereka sudah ada di Galia, sarang para monster yang berbahaya dan biasa disebut sebagai bencana surgawi. Maka dari itu dia juga harus memaklumi bila mana mendapatkan lawan yang bentuknya dan kekuatannya itu tidak wajar. Setelah mengistirahatkan tubuh mereka sebentar, Fate dan Mind pun kembali melanjutkan perjalanan mereka sampai ke sebuah reruntuhan kuno yang nampak sudah hancur lebur. Di sini Fate berkata apakah dulunya reruntuhan ini adalah sebuah kota, karena memang beberapa interior yang masih tersisa bisa tergambarkan seperti beberapa rumah. Mendengarkan hal itu, Mind pun mengiyakannya. Dia juga berkata kalau dulunya ini adalah kota kelahirannya. Namun karena dirinya dibawa langsung ke ibu kota kerajaan Galia saat baru dilahirkan, jadi Mind tidak memiliki kenangan apapun di tanah kelahirannya ini. Walaupun begitu, ini adalah tempat yang berharga bagi dirinya. Mendengarkan hal itu membuat Fate sedikit tertegun nih. Pasalnya, Galia adalah kerajaan yang sudah hancur beribu-ribu tahun yang lalu. Dan Mind bilang kalau dirinya lahir di sini. Jadi sebenarnya, sudah berapa tahun gadis kecil ini hidup? Lagi pula, Mind juga pernah berkata kalau alasannya berpetualang adalah mengumpulkan uang demi desa yang dia tinggali. Dan sekarang ini mereka menemukan tanah kelahiran dari Mind sendiri yang sudah hancur. Maka apakah Mind itu berbohong soal alasan yang berpetualang atau tidak gitu? Nah, saat Fate ingin menanyakan hal itu, Mind pun berkata kalau dia sudah menemukan monster yang sedang mereka cari. Saat itu di hadapan mereka sudah ada sebuah telur raksasa yang terbilang tidak wajar. Tentu Fate pun terkejut bukan main. Tapi Mind pun segera menjelaskan kalau ini adalah sebuah telur yang berisi Chimera, senjata rahasia dari peradaban kuno Galia. Singkatnya, Chimera adalah sebuah kesalahan fatal dan bisa dibilang ini merupakan bukti
dari dosa-dosa orang Galia terdahulu. Mereka mencampurkan semua jenis monster ke dalam satu inti dan badan. Itu adalah sebuah kesalahan fatal yang pernah dibuat oleh orang-orang Galia. Harusnya ada beberapa telur Chimera yang ada di sini, tapi nampaknya hanya satu yang tersisa dan masih hidup. Setelah mendengarkan semua penjelasan tadi, Fate pun mencoba menenangkan dirinya, lalu dia mengintip status kekuatan dari telur ini dengan skill identifikasinya. Tapi bukannya tenang, Fate itu tambah gentar nih. Pasalnya status kekuatan dari telur Chimera ini berada di atas 100 juta semua teman-teman. Baik itu status pertahanan ataupun kekuatannya, gak main-main. Dan ternyata telur ini bernama Chimera Hanil. Masih belum diketahui nih siapakah Hanil ini. Di sini Mine juga menjelaskan kalau telur ini masih belum bisa menetas karena memang belum siap. Dan mereka juga nggak mungkin bisa membasminya dalam bentuk telur. Tapi Mine itu bisa membuatnya menetas secara paksa untuk dibasmi nih. Maka dari itu, Mine juga meminta Fate untuk mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum melawan monster Chimera ini. Lagi pula, dalam pembasmian ini, skill glutoni milik Fate lah yang akan berperan penting. Jika mereka tidak bisa memangsa jiwa yang ada dalam inti Chimera ini, maka mereka juga nggak bisa membasminya. Jadi dari awal, Mine itu selalu minta Fate untuk membantunya dalam membasmi monster Chimera yang satu ini. Ya, Soul Eater milik glutoninya Fate lah yang bisa membasmi Chimera ini. Dikatakan, Soul Eater milik glutoni adalah kekuatan yang sangat menyimpang, bahkan bagi berkah dewa sekalipun. Maka bisa dibilang, glutoni adalah dosa terberat yang ada di dunia ini. Tapi Mine juga mengingatkan nih, kalau skill ini bisa memakan penggunanya sendiri. Jadi Mine berharap Fate tidak termakan oleh skillnya sendiri. Mendengarkan hal itu, Fate pun tersenyum dan berkata kalau dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Terlepas dari itu semua, Fate juga berkata nih, kalau dirinya sudah siap untuk melawan Chimera. Di sini, Mine pun senang mendengarnya. Lalu ia pun langsung menghantam kampak raksasanya itu ke permukaan telur tadi, hingga membuat retakan dalam telur itu. Setelah itu, sang Chimera yang berbentuk seperti monster raksasa pun keluar dari telur tadi. Tapi di balik tubuh Chimera raksasa tadi ada sebuah badan seorang gadis yang tertempel di dada sang Chimera. Mine pun berkata kalau tubuh dari gadis itu adalah inti dari sang Chimera. Maka dari itu, mereka harus memusatkan serangannya ke inti itu. Dan jangan sampai Fate itu lengah dalam menyerang intinya, karena memang tubuh dari gadis itu bisa menipu Fate untuk tidak menyerangnya. Kalau sampai Fate lengah, maka Fate bisa tewas di pertarungan ini. Di sini, Fate pun mengerti akan resiko itu. Tapi nih, yang membuatnya heran, kenapa mata dari gadis itu memerah seperti pada waktu Fate dikendalikan oleh skill glutonia. Terlepas dari itu semua, nampaknya sang Chimera sangat marah ketika sudah terbebaskan dari cangkangnya. Dia pun langsung menyerang Fate dan Mine dengan membabi buta. Bahkan saat itu sang Chimera juga mengeluarkan sihir api yang sangat dahsyat. Bahkan lebih dahsyat daripada sihir api yang pernah dikeluarkan oleh Gargoyle yang lalu. Tidak puas dengan sihir apinya, sang Chimera pun membuat sihir apinya tadi jadi mengelilinginya, lalu menggabungkannya dengan sihir tanah dan sihir air miliknya. Seketika membuat sebuah ombak lahar panas yang langsung menuju Mine dan Fate. Nah, melihat hal itu, Fate pun mencoba untuk memotong lahar tadi dengan menggunakan gridnya yang berbentuk sambit nih. Namun hal itu langsung dihentikan sama Mine. Dia pun meminta Fate untuk mundur saja karena memang lahir itu tidak bisa dipotong sama grid. Sebagai gantinya, Mine pun menghempas kampaknya ke tanah nih, lalu membuat sebuah dinding batu yang menahan ombak lahar panas tadi. Setelah itu, Mine pun meminta Fate untuk mensupportnya dari belakang saja menggunakan grid dalam bentuk panah. Sementara, Mine lah yang akan berdiri di garis depan. Dengan menggunakan kampak besarnya yang bernama Slot, Mine pun terus menyerang Chimera tadi tanpa henti. Fate juga membantu Mine dalam menyerangnya nih, dengan memanah semua persendian dari Chimera itu. Tapi nampaknya serangan dari Fate tidak terlalu berpengaruh akibat regenerasi dari Chimera ini sangat cepat. Namun hal itu nggak berlaku bagi Mine. Dengan kemampuan kampak Slot miliknya, Mine bisa memotong semua tangan dan pergelangan dari sang Chimera. Karena memang semakin lama dilayangkan, kampak milik Mine itu semakin bertambah kuat. Maka dari itu, jika dalam kondisi pertarungan jangka panjang, gadis kecil kita yang satu ini gak mungkin bisa terkalahkan. Tapi nyatanya sang Chimera juga gak mau mudah dikalahkan gitu aja.
monster Chimera tadi langsung berteriak, lalu mengeluarkan energi yang bisa menumbuhkan semua anggota tubuh yang sudah terpotong sama Mind tadi. Melihat hal itu, Mind pun langsung berkata kepada Fate nih untuk waspada, karena memang Chimera ini memaksa tubuhnya untuk berubah menjadi bentuk dewasa. Benar saja, setelah meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang, Chimera ini menumbuhkan 2 pasang sayap dan hendak melepas serangan pamungkasnya kepada Fate dan juga Mind nih. Jadi di sini, Mind pun meminta Fate untuk berada di belakangnya saja, sementara dia itu akan menahan serangan sang Chimera. Mendengarkan hal itu membuat hati Fate sedikit sakit nih. Dia tidak menyangka dirinya yang harusnya membantu dan melindungi Mind malah berbalik dilindungi sama Mind gitu. Dia tidak mau harus jadi seperti ini terus. Dia tidak mau dilindungi oleh orang lain terus. Maka dari itulah Fate pun meminta Mind untuk memberinya kesempatan bertarung di garis depan lagi. Jika Fate memasuki mode starvation atau setengah kelaparan miliknya, maka dia juga bisa menandingi kekuatan sang Chimera. Nah, sewaktu melihat tekad Fate yang sudah membara seperti itu, Mind tidak bisa menghentikannya nih. Lalu ia pun mengizinkan Fate untuk bertarung di garis depan. Setelah itu, Fate pun langsung memasuki mode starvation-nya. Pada awalnya memang, Fate agak kesulitan mengendalikan mode starvation-nya ini. Tapi karena tekadnya yang tadilah, dia bisa mengendalikan mode starvation-nya. Benar saja nih, dalam mode starvation-nya, Fate bisa menandingi sang Chimera. Bahkan Fate bisa menghindari sebuah bom bulu yang dihempaskan oleh Chimera tadi. Dengan dibantu oleh Mind, Fate berhasil memojokkan sang Chimera. Sampai ke titik sang Chimera itu mencoba kabur dengan terbang menjauhi tempat pertarungan. Tapi tentu aja kedua karakter kita yang satu ini gak mungkin melepaskan sang Chimera gitu aja. Di sini, Mind pun menghempaskan Fate dengan kampak miliknya untuk mencapai posisi dari sang Chimera. Lalu Fate pun memberikan serangan telak kepada sang Chimera dengan menggunakan grid mode sambitnya. Seketika itu langsung menghancurkan inti dari sang Chimera tadi. Namun di saat Fate menusukkan sambitnya ke inti Chimera itu, dia bisa melihat masa lalu dari sang Chimera nih. Dalam sebuah kilas balik, Fate bisa melihat kalau manusia yang menjadi inti Chimera ini, atau lebih tepatnya si Haniel ini, dulunya merupakan sahabat dari Mind. Mereka berdua adalah gadis-gadis malang yang dijadikan percobaan oleh orang Galia saat masa lalu. Setelah berhasil mengalahkan Chimera tadi, Mind pun langsung membuat sebuah kuburan nih, yang kemungkinan besar ya itu dibuatkan untuk Haniel gitu. Di sini, Fate pun tanya nih, apakah gadis yang bernama Haniel tadi adalah teman dari Mind? Mendengarkan hal itu, Mind pun hanya menanggapinya dengan datar. Kalau dia sudah melupakan gadis itu sejak lama. Setelah Haniel berubah menjadi seekor Chimera, yang bisa Mind lakukan hanyalah membunuhnya. Jika tidak, gadis ini bisa membunuh banyak orang nantinya. Nah, ketika melihat kejadian itu, Fate pun jadi sadar nih, kalau kekuatan yang besar akan membawa harga yang besar juga. Secara perlahan dirinya pasti akan termakan sama skill glutoninya sendiri. Jadi, ia pun memberitahu Mind nih, jika saja mereka bertemu lagi di suatu tempat, Fate bisa memastikan kalau dirinya sudah dikendalikan sama skill glutoninya. Dan jika memang hal itu sampai terjadi, maka dia mau Mind lah yang harus membunuhnya. Mendengarkan hal itu, Mind pun langsung memeluk Fate nih, dan berkata kalau dia berjanji untuk melakukan hal itu. Dia tidak akan membiarkan Fate menyakiti siapapun saat dikendalikan sama skill glutoninya. Namun secara mengejutkan, Mind juga merasa nih kalau Fate akan mati jika melanjutkan perjalanannya. Ya, itu dikarenakan semua status kekuatan dari Fate itu direset lagi saat grid berevolusi menjadi bentuk tameng. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata apakah Mind mau membantunya leveling terlebih dahulu. Karena memang dia juga nggak mau mati begitu cepat, apalagi dengan alasan konyol, yaitu status kekuatannya itu udah di-reset gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seru pembahasan singkat untuk Berserk of Glutonia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.